Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuril Hagiki Ramadhani, NIM E2019-2317 dari kelas Ekonomi Syariah 7. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Organisasi Pengelolaan Zakat dan Profil Lembaga Amil Zakat. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan poin A, yaitu pengertian lembaga pengelola zakat. Pengertian lembaga pengelola zakat. Istilah lembaga menurut ensiklopedia sosiologi istilahkan dengan institusi sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas, bahwa lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi manusia yang mencakup sekurang-kurangnya 3 tingkatan. Pertama, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. Kedua, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main, the rules of the game. Ketiga, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjukkan pada hierarki mulai dari yang paling ideal hingga yang paling konkret, di mana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara Sulaiman Taneke mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan haruslah dijalankan atas atau menurut pola-pola itu. Jadi, dapat dikatakan bahwa lembaga atau institusi adalah suatu wadah yang didirikan untuk menampung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelembagaan memiliki beberapa tipe. Pertama, kelembagaan yang bukan organisasi. Kedua, kelembagaan yang juga merupakan organisasi. Dan yang terakhir, organisasi yang bukan kelembagaan. Sedangkan pengelola atau amil zakat sendiri adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang, badan pengumpulan atau organisasi pengelolaan zakat, untuk mengelola zakat secara profesional, baik dari segi pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan pemberdayaan. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa lembaga pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola zakat, mengelola dana zakat menurut Undang-Undang Nomor 23. Selanjutnya poin B, yaitu sejarah lembaga pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman pada saat beliau menjadi gubernur Yaman. Beliau pun memungut zakat dari rakyat, dan disitulah beliau bertindak sebagai amil zakat, sebagai sabda Rasulullah SAW. Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman yang telah ditaklukkan oleh Islam, bersabda, "Engkau datang kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah taat untuk itu, beritahukanlah kepada Allah mewajibkan mereka menzakati kekayaan mereka. Zakat itu diambil dari yang kaya dan dibagikan kepada yang fakir-fakir. Jika mereka telah taat untuk itu, maka hati-hatilah jangan mengambil yang baik-baik saja. Bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya yang orang yang maklum teraniaya, karena di antara doa itu dengan Allah tidak terdinding pasti dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Ayudia Nabila, NIM E2019-2319. Di sini saya dari kelompok 3 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama, yakni
tentang lembaga pengelola zakat. Yang pertama ada Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat yaitu lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah atas usul dari Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Sedangkan tugas-tugasnya yang pertama yaitu menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan pengelolaan zakat tingkat kabupaten atau kota dan kecamatan. Yang terakhir, menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pengelolaan zakat tingkat nasional dan provinsi. Selanjutnya yang kedua ada lembaga amil zakat. Bedanya dengan Badan Amil Zakat, kalau Badan Amil Zakat itu didirikan oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat ini didirikan oleh swasta atau di luar pemerintah. Jadi lembaga amil zakat itu apa? Yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga, organisasi pengelola zakat, yaitu organisasi yang mengelola dana masyarakat, yaitu dana zakat. Organisasi pengelola zakat ini memiliki peran intermediasi zakat, yaitu menghimpun dana masyarakat muzaki atau orang yang berzakat dan disalurkan didayagunakan kepada masyarakat mustahik atau orang yang masyarakat yang berhak menerima zakat. Yang terakhir yaitu unit pengumpulan zakat. Unit pengumpulan zakat atau UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki atau orang yang berzakat yang berada pada desa dan kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan manfaat menjadi UPZ atau unit pengumpul zakat Basnas, yang pertama yaitu legalitas atau resmi, yang kedua standarisasi kualitas, yang ketiga optimalisasi pelayanan, yang keempat berkualitas dan berkembang, yang kelima bagian dari jaringan zakat nasional. Itu saja dari saya sebagai pemateri kedua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Semoga kesehatan dan rahmat berlimpah pada kita di mana saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hairul Riza, NIM E 2019-2299. Nah, di sini saya akan menerangkan beberapa materi dari kelompok 3, yaitu mengenai yang pertama adalah karakteristik lembaga pengelola zakat. Nah, jadi lembaga pengelola zakat sendiri itu memiliki beberapa karakteristik yang tidak jauh beda dengan lembaga nirlaba lainnya. Di antaranya adalah satu, sumber daya. Nah, sumber daya lembaga pengelola zakat ini berasal dari para donatur, yang dimana para donatur tersebut mempercayakan donasinya kepada lembaga pengelola zakat agar donasi tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dua, yaitu menghasilkan jasa. Jasanya ini berupa pelayanan, yaitu penyaluran zakat. Dan yang selanjutnya adalah tidak mencari laba atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, untuk yang terakhir adalah kepemilikan lembaga pengelola zakat tidak sama dengan organisasi bisnis lainnya. Nah, karakteristik lain yaitu karakteristik lembaga pengelola zakat nih yang tidak dimiliki lembaga ataupun yang dapat membedakan lembaga pengelola zakat dengan lembaga nirlaba lainnya. Di antaranya adalah satu, terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dua adalah sumber dana utama adalah zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Dan yang terakhir adalah kepemilikan memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. 5. Nah, ini untuk materi selanjutnya 5. Tujuan dan fungsi lembaga pengelola zakat. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat. Jadi meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengelolaan zakat agar zakat tersebut dari donatur bisa tersampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 2, yaitu meningkatkan manfaat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi pengelolaan zakat yang baik maka akan terwujudkan masyarakat ataupun dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat. Sedangkan fungsi lembaga pengelola zakat sendiri atau LBZ adalah sebagai berikut, yaitu 1. Merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. 2. Yaitu melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. 3. Mengendalikan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Dan yang terakhir adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dari dana zakat tersebut yang telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehuddin, NIM E2019-2318, kelas S7. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 3, yaitu tentang jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat. Jenis dana yang dikelola lembaga pengelola zakat terbagi menjadi 4, yaitu dana zakat, dana infak dan sedekah, dana wakaf, dan yang terakhir yaitu dana pengelola. Yang pertama, dana zakat. Ada 2 jenis dana zakat yang dikelola oleh LPS, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada LPS tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada LPS dengan permintaan dikhususkan. Misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu dana infak dan sedekah. Di sini dana infak dan sedekah juga terbagi menjadi 2. Dana infak dan sedekah. Dana infak dan sedekah umum dan dana infak dan sedekah dikhususkan. Dana infak dan sedekah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPS tanpa persyaratan tertentu. Sedangkan dana infak dan sedekah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPS dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu dana wakaf. Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik. Yang terakhir yaitu dana pengelola. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari yang pertama, hak amil dari dana dan zakat. Yang kedua, bagian tertentu dari dana infak dan sedekah. Dan yang terakhir, yaitu dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.